Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat selalu dalam menjalankan aktivitas apapun hari ini, begitu ya. Kembali lagi dengan aktivitasku sehari-hari sebagai seorang ibu rumah tangga. Dan ini seperti biasa teman-teman, kalau misalnya anak sudah mulai sekolah begitu ya, aku persiapkan dulu apa yang mau dibawa begitu. Dan aku adalah termasuk ibu yang kurang kreatif kayaknya ya. Ini aku sudah mempersiapkan snack untuk Gifran. Jadi snacknya ya yang gampang-gampang aja gitu ya, kemasan aku buka nih, aku isi kayak misalnya aku bawa susu, terus kemudian juga cemilan-cemilan gitu. Kalau misalnya Gifran kan memang sukanya kayak Astor, terus juga apa ya kayak cookies gitu biasa lah ya, biskuit ya udah kayak gitu aja teman-teman untuk snacknya Gifran. Mami sih makanan Gifran apa? Lupa aku coba tipe lihat dulu. Ya kan? Iya. Iya. Bener ya. Segitu cukup kan Mas? Mas Gifran? Mas, segitu cukup ya? Iya. Iya cukup. Nah gimana untuk teman-teman sendiri aktivitasnya hari ini, sudah ngapain aja? Hari ini tuh ngelakuin apa aja? Bisa sharing juga, bisa tulis di kolom komentar teman-teman hari ini sibuk ngapain gitu ya. Pokoknya memang harus selalu semangat apapun pekerjaan rumah begitu ya. Ya nikmati saja. Aku pun sekarang ini lagi menikmati meskipun lagi mual, lagi hamil lagi. Terus juga aku juga ya memang kalau misalnya lagi sekolah kayak gini nih Gifran lumayan repot juga. Pertama ngurusin sarapannya dulu, terus kemudian juga nanti bingung gitu ya snacknya. Tapi ya udahlah, pokoknya seadanya aja, segampangnya aja gitu, sesimpel itu. Terus kemudian juga meskipun Gifran sekolahnya deket seperti yang aku udah bilang juga, tapi aku juga khawatir jadinya aku masih antar jemput gitu ya, meskipun cuma jalan kaki sih teman-teman, sambil gendong-gendong Anasya. Lumayan agak apa ya, kadang suka sakit juga sih di bagian perut ketika gendong Anasya, cuma mau gak mau ya pokoknya harus tetap dijalani dan semangat selalu. Rutinitas yang selalu berulang kalau misalnya Gifran sudah mulai sekolah ya seperti itu jadwalnya. Kalau misalnya aku lagi sempat masak, kalau misalnya enggak ya enggak gitu ya teman-teman. Dan kalau misalnya untuk nganterin Gifran, memang aku masih gendong-gendong Anasya aja kayak gini, karena emang aku juga nggak ada stroller gitu ya, dorongan yang buat anak usia 1 tahun gitu ya. Stroller bayi sih ada, cuman kalau misalnya posisi duduk itu agak rawan juga sih ya, karena memang tidak terlalu safety juga. Dan mudah-mudahan saja ada rezeki untuk bisa beli stroller baru untuk Anasya, jadi aku nggak perlu gendong-gendong repot kayak gini ya, mudah-mudahan saja. Tapi untuk saat ini nikmati saja teman-teman. Kalau misalnya aku pun tidak memaksakan, kalau misalnya lagi ada uang ya ada gitu ya, tapi kalau misalnya enggak juga nggak dipaksakan sama sekali. Yang penting adalah setiap hari harus menjalankan hidup ini, harus selalu semangat dan bismillah aja, ada Allah yang bantu. Alhamdulillahnya juga aku masih kuat banget untuk gendong Anasya kesana kemari, untuk jarak jauh pun aku masih kuat gitu ya, meskipun kadang orang tua khawatir, suami khawatir. Cuman ya menurut aku kalau di rumah kayak gini gitu ya, nggak ada siapa-siapa, aku pun harus kuat gitu, meskipun kadang ada rasa sakit juga gitu ya, tapi nggak apa-apa lah, bismillah aja. Dan ini Gifran sudah sampai sekolah seperti biasa nih, aku tunggu dulu karena anaknya tuh bener-bener apa ya, lincah kesana kesini gitu, aktif, takutnya kan bener-bener ganggu yang lain atau misalnya kenapa-napa gitu. Ya udah teman-teman gitu aja. Pas sekolahnya juga aku pulang, aku jemput seperti biasa kayak gitu sambil gendong Anasya. Dan pokoknya nikmati saja sehari-hari bareng sama anak-anak. Yang terpenting adalah semoga aja aku sehat selalu, dimudahkan selalu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Ini siang harinya anak-anak juga sudah tidur nih, alhamdulillah sekali sudah bangun tidur. Terus ada paket datang dan anak-anak juga kayak antusias sekali. Ya udah aku pengen langsung buka aja. Ini aku beli keranjang dan juga keset. Dan setiap barang yang aku beli itu selalu pasti aku butuhkan begitu ya. Kebetulan keranjang laundrynya sudah mulai rusak, sudah mulai doyong, nggak enak banget kalau misalnya dipakai. Untuk keranjang laundry yang mungkin teman-teman dulu pernah lihat itu dari IKEA. Jadi modelnya tuh kayak keranjang gitu ya, ada kaki-kakinya, dan itu udah mulai apa ya, kayak robek juga. Terus udah gak nyaman dipakai, makanya aku beli. Terus keset, nah ini dia yang lucu banget. Keset aku beli, kenapa? Ini keset untuk di luar gitu ya, keset depan pintu. Jadi itu waktu suami aku bersihin teras kayaknya ya, nyapu-nyapu gitu, terus kesetnya itu mungkin ditaruh di atas mobil begitu ya, jadi hilang, nggak tahu kemana gitu kesetnya.
ada 2 keset yang hilang. Jadi entah kemana, suami aku pun bingung. Tapi kalau misalnya diambil orang kayaknya enggak juga sih ya, karena memang kita biasa kalau jemur keset itu di pagar gitu, dan keset yang lain nggak hilang sama sekali. Dan aku jadi berpikir kayaknya kesetnya ditaruh di atas mobil deh, soalnya waktu itu juga ada payung, terus kemudian juga jas hujan yang pernah ditaruh di atas mobil juga gitu sama pak suami gitu. Jadi aku pikir ya udah pas suami ini kayaknya nyapu kesetnya ditaruh di atas, terus pas kita keluar bawa mobil gitu ya, terus kesetnya jatuh di jalan entah kemana jadi hilang. Aku sih mikirnya kayak gitu, soalnya kalau misalnya aku mau kemana-mana aku pasti selalu masuk mobil duluan, terus suami buka pagar, tutup pagar lagi. Jadi aku nggak ngeh sama sekali kalau misalnya ada benda atau apapun yang ada di atas mobil. Kayaknya sih gitu teman-teman, soalnya bener-bener nggak ada sama sekali keset yang di teras itu. Mungkin teman-teman juga udah pernah lihat keset yang dulu pernah aku review juga, kotak-kotak hitam putih sama ada atasnya lagi tuh tulisannya hello. Dan alhamdulillah sekali sih hari ini kebeli juga untuk kesetnya, karena memang butuh untuk keset yang di depan teman-teman, keranjang juga butuh, dan alhamdulillah pokoknya udah ada gantinya, udah tenang. Kalau kemarin tuh masih kepikiran juga, karena apa ya, kok bisa sih sampai hilang gitu ya, tapi ya udahlah, memang belum rezekinya juga gitu ya. Sudah menemani sekitar 3 tahunan, alhamdulillah sudah cukup menurut aku, dan waktunya ganti yang baru kali ya. Dan ini aku beli keset dan juga keranjang laundrynya itu mereknya atau brandnya itu dari Informa, aku beli di Shopee teman-teman. Dan ini saat aku buka paketnya juga tadi aku kaget gitu, karena untuk bentuk dari keranjang laundrynya nggak sesuai sama gambar gitu ya. Kalau misalnya gambar itu kan bentuknya bulat, dan reviewnya juga banyak banget nih dari orang-orang gitu yang udah kasih ulasan juga, ternyata bentuknya juga bulat begitu teman-teman. Tapi ternyata yang datang bentuknya beda gitu ya, kotak kayak gini. Ini aku belinya langsung di official store-nya Informa kayak gitu. Cuman ya nggak apa-apa, harganya juga aku pikir kayak masih sama gitu ya. Dan kualitasnya sih semoga juga bagus, nggak apa ya mengecewakan. Dan ini juga bagus sih bentuknya gitu ya, meskipun nggak bulat sesuai dengan gambar, tapi ya nggak apa-apa, ini bagus kok gitu. Cuman ya kadang emang sekarang ini, kadang kalau misalnya aku beli di Shopee, barang yang aku beli entah skincare-nya anak-anak gitu ya, suka selalu nggak sesuai meskipun aku belinya langsung di official store-nya gitu ya. Nggak ngerti deh kenapa, nggak tahu juga kalau misalnya aku beli seperti itu gitu ya. Ada nggak sih yang pernah ngalamin ketika kita beli barang totonya nggak sesuai sama gambar, nggak sesuai sama deskripsinya juga, karena setiap aku beli itu pasti selalu perhatikan deskripsinya juga gitu, jadi nggak salah-salahan beli juga. Dan aku selalu beli di official store-nya mereka begitu. Meskipun kita bisa komplain juga gitu ya untuk ganti barang, tapi ya kayaknya ribet banget gitu kalau misalnya untuk ganti-ganti kayak gitu. Kalau misalnya untuk skincare anak waktu itu pernah sih ya, kan aku belinya di Unilever gitu, dan emang official store-nya mereka. Ya kayak gitu teman-teman, itu benar-benar kayak kecewa banget sih, aku belinya apa, dikasihnya apa. Jadi ya udah, aku kayaknya nggak beli lagi online deh untuk skincare-nya anak. Kadang bikin kecewa juga gitu. Dan seperti biasa tadi, kalau misalnya ada barang baru terus kayak pengen dicoba, meskipun tadi juga digunakan untuk pakaian kering gitu ya, aku angkatin bareng sama Gifran. Dan alhamdulillah sih kayaknya nyaman juga dipakai untuk nanti ditaruh di belakang untuk pakaian atau ya baju-baju kotor gitu ya. Karena memang kalau misalnya setiap hari itu pakaian selalu numpuk. Kalau misalnya di mesin cuci ini masih ada cucian yang belum aku jemur gitu ya, terus cucian kotornya udah numpuk lagi kan, ditaruh di keranjang, jadi kelihatannya rapi aja sih teman-teman. Pokoknya kalau misalnya aku udah cerita tuh panjang banget gitu ya teman-teman, maaf sekali jadi lebar kemana-mana ceritanya, pokoknya kayak gitu ya. Dan ini juga sore harinya setelah aku tadi juga angkatin jemuran bareng sama Gifran, aku langsung masak. Dan kemarin nih, dari kemarin itu pokoknya aku tuh senang banget makanan warteg. Terus ini pengen banget buat apa ya, kayak ikan teri, terus kemudian juga campur kacang dan juga campur tempe, pokoknya kering tempe gitu ya. Dan ini untuk bumbu-bumbunya ini aku ulek untuk bumbu ikan sih teman-teman, untuk anak-anak. Kalau misalnya anak-anak kan makannya pakai ikan, kalau misalnya aku ini cukup dengan tempe yang aku campur pakai kacang dan juga teri, itu nikmat banget sih. Dari kemarin aku tuh pengen banget, minusnya sih cuma sayur asem aja gitu ya, nggak ada. Karena aku juga kalau misalnya sore-sore ini udah mulai mual-mual terus, jadi masak sebisanya aja, segampangnya aja gitu ya, pokoknya praktis. Dan karena memang lagi pengen makan itu, ya udah aku masak. Terus kemudian anak-anak kan mau nggak mau ya, pokoknya harus selalu disediakan makanannya, ya aku goreng ikan. Dan untuk sayurnya seperti biasa sayur bayam yang praktis aja. Kalau misalnya aku makannya sama ikan teri ini terus campur tempe dan kacang itu, terus aku makan juga pakai sayur bayam, itu udah nikmat banget, apalagi ada rasa pedesnya gitu. Tapi kalau misalnya untuk suami, kalau misalnya aku ya selalu makanan itu selalu dikomunikasikan, "Pah, mama tuh masak ini, kamu mau nggak?" gitu. Kalau misalnya nanti kamu nggak mau atau misalnya beli yang lain, ya silahkan beli kayak gitu ya. Kebetulan juga pagi-pagi kan memang suami sudah tahu gitu ya, dia yang belanja untuk bahan-bahannya juga
suami yang belanja, jadi pasti tahu aku masak ini masak itu. Dan kalau misalnya dia mungkin nggak berselera, bisa beli yang lain. Meskipun masih mual banget gitu ya, apalagi sore. Biasanya memang aku tuh mual-mualnya tuh sore teman-teman. Dan ini juga kebetulan kan pas masak sore begitu ya. Lagi mual, tapi kalau misalnya udah kebayang nih aku berselera sekali nih makan ini kayaknya gitu ya. Dan insya Allah juga nanti makan pakai nasi anget kayaknya nggak bakalan mual gitu. Dan aku juga makannya sedikit demi sedikit. Jadi perut itu nggak terlalu berasa penuh banget. Karena yang bikin mual itu kalau misalnya aku pribadi kayaknya udah terlalu kenyang banget. Perut itu udah full sama makanan, terus jadi kayak enak. Jadi pokoknya makan itu pelan-pelan, dikit demi sedikit. Terus tambah juga ini pakai sayur bayam. Terus juga untuk orek tempenya itu pedas gitu ya, jadi insya Allah sih nikmat. Dan ini alhamdulillah sekali teman-teman dapat opak dari Umi Wildan. Terima kasih banyak Umi Wildan, akhirnya ngidam aku keturutan untuk makan opak. Dan ini malam hari teman-teman, ketika sudah semuanya nih urusan rumah sudah beres, jadi aku udah tenang nih. Malam harinya aku ikut pengajian bareng sama ibu-ibu di sini juga. Dan alhamdulillah memang 2 minggu sekali setiap malam Sabtu begitu ya diadakan pengajian rutin. Sengaja aku nggak ajak anak-anak karena takut repot juga di sini gitu ya, takut kesana kemari aku nggak bisa kontrol sedangkan aku lagi ngaji begitu. Jadi udah aku tinggal aja di rumah bareng sama papahnya. Dan segitu aja untuk vlogku kali ini. Terima kasih banyak ya sudah ikuti kegiatan aku dari awal sampai akhir. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.